seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Di zaman sekarang, kita hidup di era digital. Hampir semua aktivitas sehari-hari dapat kita lakukan dengan cara online. Mulai seperti mencari informasi tugas di Google atau menyelesaikan tugas di Google, mencari belajar dari video YouTube atau dari platform ChatGPT, AI atau yang lain. Dan yang ketiga, chatting dengan teman melalui WhatsApp, Instagram, TikTok maupun yang lain. Dan keempat, yang terakhir, menonton film, bermain game, bahkan mengikuti kelas online. Media sosial sendiri adalah sebuah bagian dari internet yang sangat populer, terutama di kalangan pelajar maupun remaja. Di media sosial, kita bisa berbagi cerita, menyampaikan pendapat, melihat informasi terbaru, dan mengekspresikan diri. Kita juga bisa mengikuti akun-akun edukatif, kreatif, maupun hiburan. Namun, selain manfaatnya internet dan media sosial juga memiliki tantangan tersendiri yang perlu kita pahami. Jika tidak menggunakannya dengan baik dan bijak, bisa kita terjebak dalam masalah seperti berita palsu, kecanduan gadget, atau bahkan cyberbullying. Karena itu, kita semua, khususnya pelajar, untuk belajar menggunakan internet di media sosial dengan baik dan bijak. Kita perlu tahu manfaatnya, apa bahayanya, dan bagaimana penggunaan dengan baik dan benar. Walaupun banyak resiko, internet dan media sosial sangat bermanfaat bagi kita semua, asalkan digunakan dengan baik dan benar. Berikut adalah beberapa manfaat utama yang kita rasakan dalam menggunakan media sosial. Yang pertama adalah sumber belajar dan informasi. Internet bisa menjadi perpustakaan terbesar di dunia. Kita bisa mencari materi pembelajaran, video tutorial, soal latihan, bahkan bimbingan belajar gratis. Contohnya, yang pertama, mencari rumus-rumus matematika di Google. Dan kedua, menonton penjelasan IPA di YouTube edukasi. Yang ketiga, bertanya soal di ChatGPT. Contohnya, saat kesulitan memahami pembelajaran guru di sekolah, kita bisa mencari penjelasan di YouTube atau membaca ringkasan pendidikan. Yang kedua, mempermudah komunikasi. Lewat media sosial, kita dapat terhubung dengan siapapun di dunia ini, kapan saja dan di mana saja. Contohnya yang pertama, chattingan dengan teman maupun keluarga lewat WhatsApp. Yang kedua, diskusi kelompok lewat Zoom atau Google Meet. Yang ketiga, kirim tugas ke guru lewat email maupun Google Classroom. Contoh nyata, saat pandemi, kita kegiatan belajar secara daring dilakukan di rumah masing-masing dan komunikasi hanya bisa lewat internet. 3. Meningkatkan kreativitas. Media sosial bisa menjadi tempat mengekspresikan diri dan membagikan karya. Banyak orang yang menjadi terkenal dan sukses karena membagikan kreatif di media sosial. Seperti yang pertama, menggambar atau mengunggahnya ke Instagram. Yang kedua, membuat video edukasi atau lucu di TikTok. Ketiga, menulis puisi, cerita pendek, atau komik digital. Contoh nyata, banyak siswa SMA yang mendapat beasiswa atau job karena portofolio karyanya dikenal di media sosial. 4. Mendapatkan informasi terkini melalui internet.
kita bisa tahu apa saja di dunia saat ini yang terjadi. Tentu harus memahami informasi dengan baik. Contohnya yang pertama, membaca berita di situs resmi seperti CNN, Kompas, dan lain-lain. Yang kedua, ikuti akun edukatif atau berita resmi di Instagram. 3. Update informasi teknologi, pendidikan, dan budaya. Contoh nyata, siswa bisa tahu jadwal UTBK terbaru dan info lomba menulis nasional hanya dengan mengikuti akun resmi penyelenggara di Instagram. Dan yang terakhir adalah mendukung pengembangan karakter dan soft skill. Dengan mengikuti konten-konten positif dan edukatif, kita bisa belajar berpikir positif atau kritis, berpendapat sopan di kolom komentar, belajar toleransi dan empati dengan lingkungan, atau berbagai sudut ketika kita melihat sudut pandang yang berbeda orang-orang. Contoh nyatanya adalah akun edukatif seperti Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhid dengan NIM akhiran 078. Saya akan lanjut untuk materinya yang nomor 2, yaitu risiko atau bahaya menggunakan internet. Bahayanya yang sering terjadi dan marak terjadi pada di kali ini itu adalah konten-konten hoax atau berita bohong, biasanya itu bersifat provokatif atau menakutkan, seperti itu. Yang kedua, juga kecanduan. Main HP terus-menerus sampai lupa beribadah, makan, dan beristirahat. Itu jangan sampai. Bagaimana bijaknya kita mengatur dalam penggunaan smartphone atau tersebut di penggunaan internet itu. Nah, yang marak juga terjadi tepatnya ya di Indonesia ini adalah cyberbullying, atau yang sering terjadi itu adalah komentar-komentar terhadap suatu konten itu ada kata-kata yang kurang bijak didengar, apalagi untuk anak kecil. Jadi teman-teman selaku pengguna internet harus bisa menguasai bagaimana kita berinteraksi dalam media sosial atau dalam jaringan internet. Nah, yang paling penting yaitu nomor 4 adalah privasi jangan sampai bocor. Data seperti foto, alamat, dan nomor HP juga itu bisa menjadi kejahatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan digunakan untuk kepentingannya. Dan itu jangan sampai teman-teman terjerumus dalam hal itu. Selanjutnya yaitu nomor 3. Cara bijak menggunakan internet. Bagaimana? Nah, yang pertama yaitu sharing sebelumnya. Pastikan berita yang teman-teman tonton itu pasti dan terdapat data-datanya atau fakta-faktanya yang terjadi di lapangan. Yang kedua adalah bagaimana cara kita supaya tidak kecanduan menggunakan HP, yaitu batasi waktu. Dengan contoh semisal maksimal 2 jam lah dalam satu hari untuk hiburan agar fokus kita tidak terganggu. Nah, cara bijak yang untuk membatasi yaitu jaga data pribadi kalian. Jangan posting KTP, alamat, foto rumah, dan lain-lain. Itu jangan sampai tersebar ke media. Dalam tentuan kalian harus bijak. Ketika menggunakan KTP itu dibutuhkan, memang butuhkan. Jadi harus menggunakan internet itu pastinya jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Apalagi info pribadi kita loh, sampai terekspos atau disalahgunakan oleh orang lain, itu jangan sampai. Bagaimana kita harus jaga data pribadi kita.
Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan refleksi. Ayo, aku bertanya kepada teman-teman, apa aplikasi yang sering kamu pakai? Apakah YouTube, TikTok, atau AI, atau kecerdasan buatan? Semua hal itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi teman-teman sebagai penggunanya harus bijak dalam menggunakannya. Yang kedua yaitu pertanyaannya adalah, apakah kamu pernah melihat komentar jahat atau komentar jahat di internet yang dalam konten-konten seseorang? Nah, teman-teman jangan sampai seperti itu. Jangan menjadi pelaku yang toksik dalam media sosial. Karena di Indonesia ini, jika kita tidak berhati-hati, maka kita juga akan dikenakan undang-undang tentang ITE. Seperti itu. Undang-undang ITE, peraturan menggunakan media sosial atau teknologi tersebut. Gitu. Dan yang ketiga, pertanyaan saya, apa yang bisa kamu lakukan agar lebih bijak menggunakan HP? Nah, karena tadi saya sudah menjelaskan, teman-teman juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya, yaitu yang bernama Wahyu. Dipersilahkan. Di sini saya akan memberikan kesimpulan bagaimana menggunakan internet secara bijak dan media sosial dengan baik. Di era digital saat ini, internet dan media sosial telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Keduanya memberikan banyak manfaat, mulai dari kemudahan dalam mencari informasi, berkomunikasi secara instan, belajar secara mandiri melalui berbagai platform edukatif, hingga mengakses hiburan yang beragam. Bagi pelajar dan generasi muda, internet bisa menjadi jendela ilmu yang sangat luas jika digunakan dengan benar. Namun, di balik manfaat yang begitu besar, internet dan media sosial juga menyimpan resiko yang tidak boleh diabaikan. Jika digunakan secara tidak bijak, keduanya bisa berdampak negatif, seperti munculnya kecanduan gadget, penyebaran informasi palsu atau hoax, perundungan, atau hingga ancaman terhadap privasi pengguna. Semua hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental, hubungan sosial, bahkan prestasi akademik seseorang. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengguna, terutama generasi muda seperti kita sebagai mahasiswa, untuk mengembangkan sikap kritis, bertanggung jawab, dan etis dalam menggunakan teknologi digital. Menggunakan internet secara bijak berarti tahu kapan waktu yang tepat untuk mengakses, tahu apa yang boleh dan tidak boleh dibagikan, serta mampu menjaga etika dan sopan santun dalam setiap interaksi digital. Menjadi pengguna yang cerdas bukan hanya tentang kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat, tetapi juga mencakup kecerdasan untuk menggunakan teknologi demi kebaikan, belajar, dan mengembangkan diri. Dengan begitu, internet dan media sosial akan benar-benar bisa digunakan secara baik dan benar. Ada beberapa saran dari saya untuk menggunakan jaringan internet dengan baik dan media sosial dengan bijak. Yang pertama yaitu mulai dari hal kecil. Salah satu contohnya, pikirkan dulu sebelum membagikan postingan atau video yang kalian buat. Pastikan informasi yang kamu bagikan benar dan bermanfaat bagi orang lain. Hindari menyebarkan berita hoax atau konten yang memecah belah atau memprovokasi lah.
Yang kedua, jangan asal posting. Nah, salah satu contohnya jaga etika dan sopan santun. Gunakan bahasa yang baik dan tidak menyinggung orang lain. Hindari konten kasar, merendahkan atau provokasi tadi. Yang ketiga, jangan terpancing emosi di kolom komentar. Sebelum kalian mencerna informasi tersebut, kalian kelola dulu benar atau tidaknya informasi tersebut. Jangan sampai kalian terprovokasi oleh informasi-informasi yang hoax. Nah, yang keempat, gunakan waktu kalian dengan seimbang, belajar, bermain, dan beristirahat. Jangan terlalu fanatik dengan gadget dan media sosial. Nah, salah satu contohnya, kalian harus mengelola waktu dengan bijak. Tetapkan waktu khusus untuk belajar, untuk menonton hiburan, dan istirahat. Hindari terlalu lama bermain media sosial yang bisa membuat lalai terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup kalian. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.